Kasus talak dalam kemelut rumah tangga Ayu Ting Ting dan Henry Baskoro Hendarso atau NG menuai perdebatan. Pihak Ayu Ting Ting tetap pada pendirian. Kata-kata NG dapat ditafsirkan sebagai bentuk talak karena diucapkan dengan niat. Tafsiran terhadap ucapan NG itulah yang memantapkan keputusan Ayu kembali ke rumah orang tuanya. Kejadian yang diartikan sebagai talak itu bermula dari percekcokan antara Ayu dan NG perihal rencana resepsi pernikahan mereka yang sedianya digelar tanggal 4 September kemarin. Saya jelaskan dan saya tegaskan maksud suami saya itu berbicaranya apa, selesainya dalam arti apa. Saya tanya maksudnya cerai? Ya, kamu ikut keluarga kamu dan aku ikut keluarga aku. Jadi pada malam itu saya sempat ngomong sama dia, kalau emang kamu tidak mau mendengarkan omongan saya dan tidak mau menghargain saya, sana kamu sama orang tua kamu. Saya emang bilang seperti itu. Dan itu bukan talak ya dalam agama Islam? Saya tanya nggak Bu, itu bukan talak. Nah, jadi itu bukan talak ya. Talak yang dimaksudkan Ayu dan keluarganya rupanya multitafsir. Kubu NG tetap pada pendirian bahwa sampai sekarang NG tak pernah mengucapkan kata talak secara eksplisit. Pernyataan NG tersebut sejalan dengan ajaran agama bahwa seorang suami resmi memberi talak kepada istri jika mengucapkan kata talak secara lugas dan jelas. Menurut Ustadz Riza, apapun pemahaman talak antara Ayu dan NG, dua-duanya ternyata salah menurut hadis Nabi. Dari sisi NG, talak yang dibenarkan dari syariat syaratnya ada dua. Yang pertama adalah diucapkan dalam keadaan sadar. Kalau ternyata NG waktu itu emosi karena bertengkar dengan Ayu langsung mentalak, maka talaknya tidak sah. Yang kedua, jelas kalimatnya. Kalau cuma dengan kalimat-kalimat yang samar, maka itu tidak sah pula. Itu dari sisi NG. Dari sisi Ayu, gak boleh seorang istri meninggalkan rumah suaminya. Bahkan Allah akan melaknat seorang wanita yang meninggalkan rumah suaminya sampai ia kembali lagi ke rumah suaminya. Baru laknat itu akan dilepas oleh Allah. Dan saya di sini mengartikan talak juga bukan itu dari hasil keputusan saya sendiri. Saya pun bertanya dengan orang yang lebih paham dengan masalah ini. Jadi pada saat saya bertanya, ini termasuk bahasa yang kinayah yang disertakan dengan niat. Jadi jika itu disertakan dengan niat, maka itu terjadilah talak. Nah, ketika Ayu pulang ke rumah orang tuanya, mestinya orang tuanya melakukan hal-hal yang baik. Kalau bisa jangan memperkeruh suasana rumah tangga anak. Harusnya nanya, kenapa kamu pulang ke rumah? Ada apa? Bukankah di situ ada istrimu, suamimu sebagai amanat dan imam? Harusnya begitu. Ayo pulang. Harusnya orang tuanya mengembalikan lagi ke rumah suami. Selesaikan. Karena engkau sudah berumah tangga, engkau sudah dewasa, selesaikan secara baik. Pada intinya orang tuanya sudah tidak mau lagi bahwa saya sama Ayu sama-sama. Intinya itu yang dia bilang. Tolong sampaikan sama orang tua kamu, dia bilang bahwa ayah sudah tidak mau merestui, tidak mau lagi NG sama Ayu berhubungan. Itu. Orang tua saya tidak pernah ikut campur sama sekali dalam masalah keluarga saya. Gitu ya. Dari dulu itu dari saya ngapain juga orang tua saya nggak pernah ikut campur. Cuma rasa peduli mereka yang begitu tinggi terhadap saya sebagai seorang anak. Di antara kemelut rumah tangga Ayu dan NG, mendadak muncul sejumlah wanita yang mengaku punya hubungan spesial dengan NG. Selain model majalah pria dewasa Anggita Sari, kini beberapa wanita mengungkapkan hal yang sama, bahwa mereka korban perilaku playboy-nya NG. Kemunculan wanita-wanita tersebut langsung dihadang kuasa hukum NG, Hotman Paris Hutapea, sarjana hukum. Oke, NG sudah mengatakan dari 3 wanita itu hanya satu yang dia kenal, yaitu si Anggita, itu pun tidak pacaran. 2 cewek itu pendatang baru, sama sekali dia tidak kenal dalam hidupnya. Hanya sebagai teman, hanya kenalan, tidak pacaran. Tidak pernah merasa menghamilin gitu loh. Gara-gara bermasalah dengan Ayu, NG menjadi sorotan. Masa lalu dan latar belakang keluarganya mulai dikulik. Statusnya sebagai anak pesohor membuatnya jadi buruan sejumlah wanita. Hotman Paris menyebutkan ada orang yang ingin menumpang tenar dengan mendomplang kasus yang menimpa NG. Sepertinya ada orang mengatur skenario dan kita dengar ada agensi model yang mengatur skenario untuk menaikkan rating mereka agar laku sebagai model.
Makanya kok sekarang kok cara cari makan sekarang ini berbeda-beda ya gitu loh. Jadi saya minta kepada wartawan, justru harus wartawan nangkap siapa agensi modelnya, ditangkap penjarakan gitu loh. Saya tidak butuh pengakuan dari Angie. Angie mau bilang gak kenal sama saya, terserah, kan udah ada buktinya. Saya minta diakuin, saya minta ini jangan ini Angie loh yang saya keguguran. Gak mungkin saya kayak gitu. Kalau saya mengatakan kepada Angie, biarkanlah, dia kan hanya cari makan. Ya, nanti juga seminggu beritanya hilang. Ya buat Angie, kalau dia udah menggandeng seorang pengacara, menurut saya itu berarti dia sudah melakukan kesalahan. Iya? Benar banget. Kalau dia menggandeng seorang pengacara, apakah itu suatu perilaku yang gentle? Bisa kan dilakukan sendiri? Gak usah bawa pengacara yang kondang. Sudahlah ya, itu juga bukan, maksudnya saya tidak berhak untuk ikut campur dengan hal yang bukan urusan pribadi saya. Jadi saya menyerahkan kepada yang bersangkutan gitu. Geng soleha. Dalam kasus korupsi kuota daging sapi dan tindak pidana pencucian uang, Hakim Tipikor telah memerintahkan penyitaan terhadap semua aset dan harta Fatana. Sejumlah barang bukti diambil negara, kecuali cincin nikah safety dan uang $1.800 Amerika Serikat dan 20 juta rupiah untuk Ayu Azhari. Ada beberapa barang yang tidak menjadi bagian dari tindak pidana. Yang pertama, itu adalah cincin kawin. Cincin kawin pemberian dari Fatona. Kalau untuk dengan Ayu Azhari dikembalikan, ya memang itu mungkin haknya Ayu Azhari, karena mungkin memang hubungan dia memang benar ada terkait dengan pekerjaan gitu. Jadi ya saya rasa wajar-wajar aja kalau itu dikembalikan kepada Ayu Azhari. Tapi kan kalau untuk mobil yang dikasih sama saya kan memang belum, memang apa ya, mungkin memang tidak jelas, yang saya lihat kan tidak jelas nih sumber keuangan yang dia berikan, yang saudara F berikan kepada saya belum jelas uang itu. Jadi ya saya sudah ikhlas aja. Jadi kalau mobil itu tidak dikembalikan kepada saya, ya saya ikhlas. Yang paling penting adalah semoga kita selalu diberikan kesehatan. Itu selalu yang menjadi doa saya setiap saat. Mudah-mudahan saya dijadikan sebagai pribadi yang sabar, tidak mudah tergoda dengan kehidupan di luar.